Tujuan perusahaan ke depan yang pertama menjadi bank digital terdepan, memperkuat posisi sebagai bank digital inovatif di Indonesia, fokus pengembangan layanan teknologi seperti mobile banking dan data analitik untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, memperbaiki rasio keuangan ROA, ROE, dan TATO melalui pengelolaan biaya operasional efisien dan ekspansi digital, menargetkan pertumbuhan laba berkelanjutan. Yang ketiga, memperkuat stabilitas keuangan, menurunkan risiko solvabilitas DER dan tingkatkan likuiditas, bangun kepercayaan investor dan nasabah jangka panjang. Untuk manfaat perusahaan di sini ada 3 jenis. Yang pertama bagi nasabah, menyediakan layanan perbankan yang cepat, mudah, dan aman melalui aplikasi digital, mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan aksesibilitas tanpa perlu datang ke cabang fisik. Yang kedua bagi investor, memberikan peluang investasi yang menarik dengan peningkatan rasio pasar seperti EPS dan PER yang menunjukkan prospek pertumbuhan laba dan nilai saham yang stabil. Dan yang ketiga bagi ekonomi nasional, sebagai bank digital, perusahaan berkontribusi pada digitalisasi ekonomi Indonesia, mendorong inovasi vintage dan meningkatkan inklusi keuangan yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi transaksi. Untuk masalah keuangan yang ada di perusahaan PT Alobank Indonesia, ada fluktuasi profitabilitas. Meskipun ROA dan ROE meningkat secara keseluruhan, ada penurunan sementara pada tahun 2022, yaitu ROA yang turun dari 4,47% ke 2,59%, yang menunjukkan volatilitas laba akibat tantangan awal transformasi digital. Yang kedua ada resiko solvabilitas, yaitu DER mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 dari 85,19% ke 192,47%, menandakan peningkatan ketergantungan pada utang yang bisa meningkatkan resiko keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Meskipun TATO meningkat, rasio BOPO mungkin masih tinggi pada awal periode, menunjukkan biaya operasional yang perlu lebih dikendalikan dalam proses digitalisasi. Lalu yang keempat dan terakhir ada keterbatasan data dan faktor eksternal. Periode analisis yang singkat 2020-2024 dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi atau kebijakan moneter Bank Indonesia yang bisa mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas. Dan untuk solusi dari masalah keuangan, ada efisiensi operasional, yaitu optimalkan digitalisasi dan penerapan AI untuk menekan biaya manual serta menjaga stabilitas ROA dan ROE. Yang kedua ada penguatan struktur modal, yaitu kurangi ketergantungan pada utang dengan meningkatkan ekuitas dan mencari sumber pendanaan jangka panjang yang lebih aman. Yang ketiga ada inovasi dan pengembangan produk, yaitu kembangkan layanan digital berbasis data untuk meningkatkan efisiensi aset atau TATO dan memperkuat daya asing. Yang keempat atau yang terakhir ada manajemen resiko dan analisis lanjutan, yaitu gunakan metode regresi atau time series untuk memprediksi tren keuangan serta mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi dan kebijakan moneter. Oke, kita akan menganalisis rasio keuangan pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini ada tabelnya. Yang pertama adalah current ratio atau CR. Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya dalam waktu dekat. Pada PT Alobank, nilai current ratio meningkat dari 104% di tahun 2020 menjadi sekitar 203% pada tahun 2024, menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat dan pengelolaan kas yang efisien setelah beralih menjadi bank digital. Nah, yang kedua itu debt to equity ratio atau DER. DER menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri.
Semakin rendah rasio ini, semakin kuat struktur modal perusahaan karena ketergantungannya pada pinjaman berkurang. Pada Alobank, DER turun drastis dari 645% di tahun 2020 menjadi 72% pada tahun 2022, menandakan struktur modal yang semakin kuat setelah akuisisi oleh Citicorp. Meskipun kemudian naik sedikit di tahun 2024 karena ekspansi bisnis. Nah, yang ketiga adalah return on asset atau ROA. ROA menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menganalisis laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan menggunakan aset untuk memperoleh keuntungan. Pada Alobank, ROA meningkat dari 1,83% di tahun 2020 menjadi sangat tinggi di tahun 2024, menandakan peningkatan besar dalam aktivitas penggunaan aset setelah transformasi digital dilakukan. Nah, yang keempat itu ada return on equity atau ROE. ROE menunjukkan seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal yang ditanamkan pemegang saham. Rasio ini tuh penting bagi investor untuk melihat tingkat pengembalian dari modal mereka. Pada Alobank mencatat ROE sebesar 13,63% di 2020, naik menjadi 15,94% di tahun 2021. Meskipun sempat penurunan di tahun 2022 sampai 2024 akibat penyesuaian digitalisasi, namun masih menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba secara stabil. Nah, yang kelima adalah total asset turnover atau TATO. TATO mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapat. Meski besar nilainya, semakin efektif manajemen dalam memanfaatkan aset. Pada Alobank, rasio TATO meningkat dari 6,44% di tahun 2020 menjadi jauh lebih tinggi pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan efisiensi operasional setelah penerapan sistem digital banking. Nah, yang keenam yaitu price earning ratio atau PER. PER menggambarkan seberapa besar harga saham dibandingkan dengan laba per saham. Semakin tinggi PER, semakin besar ekspektasi investor terhadap pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. PER Alobank meningkat tajam dari 4.790% di tahun 2020 menjadi lebih dari 25.000% pada tahun 2024, menandakan kepercayaan pasar yang sangat tinggi terhadap prospek jangka panjang Alobank sebagai bank digital. Apakah rasio keuangan cocok untuk investasi? Ya, cocok banget. Likuiditasnya atau kemampuan bayar utang jangka pendek naik terus. Current ratio di atas 20% memperlihatkan kemampuan perusahaan menjadi kestabilan kas dan aset lancar. Nah, yang kedua itu solvabilitas terkelola. Meskipun DER naik, struktur modal masih dalam batas aman untuk industri perbankan. Atau maksimum ideal sekitar 50%. Yang ketiga itu profitabilitas positif, yaitu ROA dan ROE menunjukkan efisiensi dan profit yang tetap tumbuh meskipun perlu stabilisasi. Tapi hati-hati buat investasi cepat. PER atau rasio harga saham kadang tinggi banget, jadi volatil.
Secara keseluruhan, tren positifnya bikin ini investasi yang solid. Kesimpulannya, mereka udah sukses transformasi menjadi bank digital sejak tahun 2021, bikin efisiensi dan untung menjadi naik drastis, sampai menjadi pionir di Indonesia. Yang kedua adalah kinerja finansial membaik terus dengan rasio yang kuat, bikin investor tertarik. Nah, yang ketiga itu adalah resiko ada, tapi bisa dikontrol dengan inovasi. Intinya, ini investasi bagus buat yang mau ikut di era digital banking dengan potensi return tinggi dan kontribusi positif buat ekonomi. Kalau kamu cari saham stabil, ini cocok. Apakah menurut kita rasionya cocok untuk dijadikan investasi? Cocok untuk investasi jangka panjang. Ya, rasio keuangan PT Alabang menunjukkan tren positif yang mendukung investasi. Likuiditas atau current ratio meningkat konsisten dari 104,20% di tahun 2020 ke 203,57% di tahun 2024, menunjukkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas membaik dengan NIR turun drastis dari 645,29% ke 192,47%, mengurangi resiko utang. Profitabilitas kuat dengan ROA naik signifikan hingga 2.722,11% di 2024 meskipun ada fluktuasi, ROA stabil dan tato meningkat hingga 12.988,53% menandakan efisiensi aset. Rasio pasar seperti PER tinggi meskipun fluktuatif mencerminkan ekspektasi pertumbuhan membuat saham menarik bagi investor jangka panjang. Tetapi tidak cocok untuk dijadikan investasi jangka pendek. Karena beberapa rasio seperti PER yang sangat tinggi, misalnya 151.127,82% di tahun 2021, menunjukkan volatilitas harga saham yang bisa beresiko bagi investor spekulatif. Namun, secara keseluruhan, tren positif pasca transformasi digital membuatnya cocok untuk investasi stabil.